Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa muqaddibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani ahkami dhihari. Adapun ini itu fasal di dalam menerangkan hukum-hukumnya dhihar. Kalau kemarin ila ya, bersumpah tidak akan menggauli istri. Nah ini lain lagi, menyamakan istrinya dengan orang lain. Nah, ya. Bahwa adapun dhihar lugotan dalam tata bahasanya itu makhudun, diambil minad dhuhri dari kata-kata punggung. Nah, jadi dhihar itu dari kata punggung. Nah, itu. Ya, yang untuk apanya itu? Artinya menyamakan punggung istrinya dengan punggung orang lain. Dan nanti sibehnya atau pengembangannya ya seperti itu. Pak Guru Tamrin ya kan. Nah, ketika dengan istrinya bayangin ibaratnya punggungnya istrinya kayak artis. Nah, wajahnya istrinya ya kan, karena mungkin sudah bosan nengok terus, dibayangin kayak artis, disebut wah dek wajahmu cantik kayak umpama artis siapa gitulah. Umpama ya kan itu. Nah, itu enggak boleh, bahaya tuh ya. Sudah tahu itu? Dinikmati yang di depan mata itu maksudnya gitu ya. Jangan enggak selera terus. Nah, itu ya. Ini bayangin enggak boleh, apalagi ini sampai dikatakan, Mas Dik, bokongmu, bodimu, Dik, kayak siapa gitu kan itu. Nah, itu namanya dhihar itu ya. Ada hukumannya nanti. Pak Guru Tamrin suruh puasa 2 bulan berturut-turut untuk nebus itu, jangan sembarangan itu ya. Ya. Wasyar'an dan di dalam syariatnya ngaji ini supaya tahu. Janganlah diulang Bang Firman ya. Nah, bayangin istrinya macam si A, macam si B, apalagi sampai diucapkan. Kalau diucapkan kena denda ini nanti. Nah, bayangin tidak boleh. Itu kalau di pengembangan hukumnya itu di Bajuri itu, wah itu ada yang mengatakan zina loh itu ya. Nah, Bang Firman ibaratnya dengan istrinya ya kan, memandang gitu, apalagi kalau malam pas berduaan itu olahraga berdua itu, kok bayangin ya kan, karena gelap kan dibayangin wajahnya kayak siapa gitu. Nah itu atau para ulama termasuk zina itu. Hukumnya maksudnya bukan asli. Kalau al-mu'allif rahimahullah itu gitu ya, jangan ya. Dinikmati wae. Kalau perlu tuh lampunya dihidupin biar nampak wajahnya gitu. Supaya tidak bayangin yang aneh-aneh gitu. Pak Tamrin biasanya macam itu. Wasyar'an dan di dalam syariatnya itu tasbihu zaujati. Menyerupakannya seorang suami zaujatahu kepada istrinya ghairoba inin yang bukan talak bain biungsa dengan perempuan lain. Lam takun yang tidak ada apa perempuan tadi halalahu istri halalnya. Jadi yang disebut dhihar itu seorang laki-laki itu menyerupakan istrinya dengan orang lain. Deal itu. Nah, yang biasanya masih macam itu tobat. Qala al-mu'allif rahimahullah. Membayangkan istrinya seolah-olah orang sembrono ya. Jangan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jangan lagi. Pak, kalau enggak macam itu enggak semangat ya. Semangat jangan lagi.
Oh, qolal mu'allif rahimah, jangan ya. Nah, itu namanya dihar. Sudah itu tahu maksudnya ya. Jangan lagi. Pokoknya yang kalau kemarin sudahlah ya. Nah, kalau sekarang jangan lagi. Yang repot Pak Guru ya kan. Awar terus ketika di Jambi yang dibayangin yang biasanya diantar pula. Nah, dosa Pak Guru. Enggak boleh. Cacat tidur pula dikasih tahu. Qolal mu'allif rahimahullah. Sembrono. Qolal mu'allif rahimahullah. Enggak boleh lagi ya. Cukup yang kemarin-kemarin. Qolal mu'allif rahimahullah. Wa dhiharu. Dia sudah tahu. Wa dhiharu dan ada dhihar itu ayakula. Nah, itu tadi syariatnya ya. Nah, sekarang hukum dhihar aslinya. Wa dhiharu dan ada pun yang disebut dhihar itu ayakula jika berkata siapa rajulu. Ini sampai diucapkan maksudnya. Kalau kena hukum dhihar nian itu ya. Walaupun syariatnya begitu tadi. Nah, ini karena sebab musababnya dulu begitu. Wa dhiharu dan ada pun yang disebut dhihar itu ayakula. Jika berkata siapa rajulu laki-laki berkata li zaujatihi kepada istrinya laki-laki tadi, angti adapun engkau itu ala angti adapun engkau ala ya atasku itu kadohri umi pandanganku punggungmu itu kayak punggung ibuku. Wah itu. Jadi bayangin saking baiknya umpama kan. Wah, Dek, punggungmu loh, Dek. Apa Mas? Punggungmu. Kenapa? Wah, kayak punggung ibuku. Nah. Jadi menyamakan istrinya dengan orang yang tidak halal untuk dinikahinya kalau dhihar aslinya. Kalau syariatnya itu tadi membayangkan istrinya seperti orang lain. Kalau hukum dhihar aslinya yang nanti kena denda itu menyamakan istri kita dengan adik kita umpama. Ya di sini dibahas ibunya ya. Kan haram nikahin ibunya. Nah, makanya kena denda. Walaupun dalam syariatnya menyerupakan tadi sudah kena. Bang Edi malam-malam ya kan. Bayangin istrinya kayak siapa tadi kata Bang Firman tadi? Itu. Nah, itu sudah kena hukum ini Bang Edi, walaupun nggak kena denda ya. Itu. Bayangin masalahnya baru. Jangan sembrono loh ya. Sudah tobat, pokoknya sudah ngaji ini tobat. Jangan lagi bayang-bayangin Pak Lupi ya. Yang ada itulah dinikmati ya. Pak Sekdes ya, siap ya. Nah, itu sudah jangan lagi ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Bukan pas ya. Satu sudah saya tobat-tobatkan loh ya. Masuk gini. Saya sudah tidak ingin lagi ibaratnya tuh macam dulu. Dulu ya. Itu saya itu nengok orang gitu ya kan. Itu langsung nampak pikirannya apa, gawenya apa tuh nampak kalau dulu. Sekarang saya tidak mau lagi bikin resah pikiran dan hati saya ya kan itu. Itu. Mau dulu Bang Firman. Kalau nengok Bang Firman tuh, Bang Firman sudah ngapo gitu ya dosanya itu nampak orang sudah. Jadi merusak hati saya. Minta ditutup ya tidak usah ya Allah, pusing saya. Iya. Qolal mu'allif pusing saya kan gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Kalau tidak percaya silahkan kalian amalin sholawat ya. Jangan berhenti dalam sehari semalam hatinya tuh bersolawat terus jangan sedetik pun jangan putus. Nanti kuasin nampak itu. Ya. Pasti nampak Bang Firman itu. Cuman saya tidak mau lagi. Pusing saya. Nanti nengok Legito ya begitu. Legito rupanya gini-gini tahu. Nengok Mas Nur ya begitu, malah pusing saya. Enggak usah lah, amalan biasa-biasa baik. Qolal mu'allif rahim. Qolal mu'allif rahim. Saya dulu ya tidak percaya, ya kan? Itu. Dikasih amalan sama guru kita tuh. Kalau kepengen apa namanya? Foto, amalin ini. Wah, nih Anda telah Bang Firman. Enggak sanggup nengok yang macam itu nah. Qolal mu'allif. Bahkan itu Bang Firman itu wah tembus pandang Bang Firman. Iya.
Qala al-mu'allif rahimahullah. Bang Firman lewat itu, mau lewat tempat Pak Mukhlis. Kok Pak Mukhlis lagi olahraga itu nampak itu. Nah itu. Biar repot gitu. Ya Allah, ndak telap ya Allah. Mingin ini. Maka ndak telap itu. Itu amalan itu termasuklah amalan yang dipakai oleh apa itu namanya, salah satunya yaitu Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah itu makanya Imam Abu Hanifah itu ngatokan bahwasanya tetesan air wudhu itu najis. Karena Imam Abu Hanifah itu dulu sebelum beliau minta ditutup hijabnya ya, itu kalau nengok Mas Nur bawa wudhu, lah itu dosanya Mas Nur apa tuh? Telecek gitu nampak dari air wudhunya tadi. Nah, umpama kok selingkuh sama janda, nampak itu. Entah bentukan apa itu. Oh, kalau begini dosa begini, kalau begini tidak tahu. Akhirnya tidak sanggup beliau. Ah, tutup ya Allah, pusing saya. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau Pak Sekdes mau, ya, kalau tidak pengen pusing ya kan. Nah, ya takutnya nanti nengok dosanya dewe. Waduh, ini buka cekiku dewek kata Pak Sekdes. Repot ya kali. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu begitu. Jadi itu seperti ini cerita baik. Tapi itu kalau Imam Abu Hanifah itu betul ya. Imam Abu Hanifah itu dulu begitu. Ketika nengok orang wudhu itu apa yang jatuh dari air itu nampak dosa orang itu apa. Itu langsung dikasih tahu sama dia. Kau tuh jangan begitu, tobatlah gini. Karena ketika air wudhunya itu jatuh, itu nampak dosanya langsung. Nah, itu gitu. Ya kalau sekarang kok ada yang seperti itu pusing dia ya kan. Mana di antara kita tuh yang tidak begitu ya kan? Aduh ya kan. Umpama ya kan jatuh tes. Woi, Mas Nur, jangan selalu nengok, jangan selalu apa namanya? Mengagumi ciptaannya Allah. Langsung dikatakan Mas Nur, jatuh begitu. Tahu itu. Nengok HP itu maksudnya. Mengagumi ciptaannya Allah. Itu langsung nampak itu. Tengok dari matamu tuh. Nah, kan gitu. Wah, tahu. Untung kok ada yang begitu kelasnya kan. Wa khasa dan khusus apa adharu. Kenapa kok punggung? Apa adharu punggung? Dunal batni bukan perut, masalah umpamanya. Li'anna dhahra karena sesungguhnya punggung itu mau rukubi, tempatnya untuk menanggung daripada beban. Wa zaujatu dan adapun perempuan itu markubun yang ditanggung, yang menanggung beban. Maksudnya kalau perempuan tuh gendong gitu loh. Itu markubus zauji, kendaraannya atau tempat laki-laki itu atau suami itu minta gendong. Maksudnya dulu kan kalau anak-anak kan minta gendong ibunya. Faidah qala maka ketika berkata siapa suami laha kepada istrinya dalika demikian. Contohnya di sini, angti adapun engkau alaya atas pandanganku itu kadori umi seperti punggungnya ibuku, walam yatabi'hu dan tidak mengikutihu kepada ucapannya bitolaki dengan kata-kata cerai, soro maka menjadi siapa suami tadi menjadi itu aidan, orang yang min zaujati dari istrinya suami tadi. Kita kembali Pak, kembali lagi artinya itu bukan istrinya gitu, kembali maksudnya sebelum pernikahan. Walazimatuhu dan wajibhu kepada mewajibkanhu kepada suami kina izin ketika beliau mengatakan suami tadi mengatakan tadi, wah dek apa punggungmu seperti punggung ibuku, umpama ya kan. Kalau bayangin orang lain tadi kan cuma dosa, tapi kalau bandingkan dengan ibunya, saudara perempuan dan lain sebagainya, itu namanya dihar tadi, wajib bayar kafaroh. Walazimathu dan wajibku kepada suami kina izin ketika mengucapkan itu apa al kafaroh tu kafaroh. Waya adapun kafaroh itu martabatun bertingkat-tingkat. Wadakaro atau bermacam-macam. Wadakaro dan menerangkan siapa musonif ya musonif bayanu tartibiha kepada keterangan runtutnya bayar kafaroh fi qaulihi di dalam dawuhnya Kiai Musonif.
Wal kafaratu dan adapun bayar kafaroh, yang pertama itu itqu raqabatin, memerdekakan budak hamba saya perempuan, mukminatin yang mukmin, muslimatin yang Islam. Walau bil islami akhadi abawaihi, walaupun dengan Islamnya salah satu kedua orang tuanya perempuan mukminah tadi, hamba saya yang mukminah, budak perempuan yang mukminah. Salimatin yang selamat minal uyubi, dari cacat. Harus budak yang sehat, bergas, cantik, yang telap kerja, kuat, selamat dari aib atau bahaya, cacat al-mudorroti, yang membahayakan, bil amali dengan amalnya, wal kasbi dan pekerjaannya. Idroran dengan bahaya bayinan yang nyata, jelas. Andai kan hamba saya sekarang nggak ada, Pak. Fa inam yajid, maka jika tidak menemukan siapa al-mudhohiru, laki-laki yang berdihar tadi, tidak menemukan rokobatun kepada hamba saya perempuan, al-madhkuratu, yang sudah diterangkan sifatnya tadi, yang Islam, yang cantik, yang selamat, yang sempurna tadi, bi an ajaza, gambarannya jika kok tidak mampu siapa suami anha dari menemukan hamba saya atau budak perempuan yang bagus tadi, khisan di dalam gambarannya, ausaraan atau syariatnya. Maksudnya kalau sekarang kan nggak ada atau nggak menemukan untuk beli itu nggak sanggup, maka apa hukumannya? Fasyamu sahro ini, maka berpuasalah 2 bulan mutatabi'ah ini yang berturut-turut. Kayak tabiru, wah berat ya Pak, lupi ya, jangan lagi. Wayak tabiru, dan mengibaratkan asahro, apa asahroni, wayak tabaru, dan diibaratkan apa asahroni 2 bulan, bil hilali, dengan tanggalan komariah atau rembulan, berarti tanggalan hijriyah. Walau nakoso, dan andekan kurang apa kulun tiap-tiap min huma, dari kedua bulan tadi, ansalasina, dari 30 apanya, yauman, harinya. Jadi kalau tanggalan bulan itu kan cuma 29 sama 30. Ada yang 29, ada yang 30. Beda kalau Masehi, ada yang 28, ada yang 31. Kalau tanggalan Hijriyah itu cuma 29 sama 30. Itu enggak ada yang 28 atau 31. Wayakunu, dan ada apa saumuhuma, puasanya 2 bulan tadi, biniyatil kafaroti, dengan niat kafarot, minal laili, dari malamnya. Maksudnya ketika sebelum subuh harus sudah niatnya untuk membayar kafaroh, karena itu termasuk puasa wajib gitu. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan apa niatu tatabi'i, niat terus menerus fil asohi, di dalam kaul yang paling soheh. Artinya malam ini niat, sudah cukup sampai 2 bulan besok, nggak perlu tiap malam niat macam puasa Ramadan atau puasa nadar gitu ya, maksudnya gitu. Fa ilam yastati, andekan puasa 2 bulan ya tidak sanggup tadi, beli hamba saya sudah nggak ada, puasa 2 bulan tidak mampu, siapa al-mudhohiru, orang yang sumpah dihar, soma Roma sahro ini kepada puasa 2 bulan, aulam yastati, atau tidak mampu tatabi'uha, untuk berturut-turutnya, ada solusi yang ketiga, fa'it'amu sittina, maka wajib memberikan makan 60 apanya, miskinan, orang miskin, au fakiron, atau orang fakir. Kulu miskinin, tiap-tiap satu orang miskin, au fakirin, atau satu orang fakir, mudun, ataupun 1 mud. Ini yang paling ringan, kurang lebih 8 on ya. Min jinsi hubin, dari jenis biji-bijian, al-mukhroji, yang dikeluarkan, fi zakatil fitri, dari untuk zakat fitrah. Wa khina izin, dan ketika itu, fayakunu, maka ada apa hub atau 1 mud tadi, min ghalibi kuwati baladil mukfiri, dari makanan pokok negara orang yang membayar kafarat tadi. Kibrin wasairin, apa gandum, wasairin, dan juga ya gandum ya, gandum putih, gandum merah,
La daqiqin bukan tepung. Wasawikin dan bukan sawit ini. Tepung kasar. Wala daqiqin bukan tepung halus. Wasawikin dan juga bukan tepung kasar. Artinya masih utuh gitu. Bukan sawit ya, sawikin tepung kasar. Daqiqin tepung halus. Wa idza jaza, dan andaikan kau tidak mampu anil khisoli dari hukuman as-salasi yang 3, istaqarat maka masih menanggung, tetap menanggung apal kafaratu kafarat fi dimatihi, di dalam tanggungannya orang yang sumpah tadi, sampai kapanpun masih ditagih. Nah itu berarti nyicil, umpama Pak nyicil Pak 2 hari dulu, nyicil Pak 1 hari sampai selesai. Oh nggak usah lah bayangin yang aneh-aneh, apalagi sampai mengatakannya. Yang sahih ini mengatakannya ya. Kalau bayanginnya itu cuma dosa wae. Kalau bayanginnya cuma dosa. Ya, seperti dosanya orang zina. Bayo jangan. Bukan makro loh Bang. Ya, dosa loh, haram loh. Ini haram hukumnya, bukan makro loh. Pakai, wah, jangan dirubah-rubah ya. Ini yang haram ya pokoknya dikatakan haram. Kalau yang makro ya dikatakan makro gitu ya. Yang wajib dikatakan wajib. Jangan dirubah-rubah maksudnya. Itu faida qadara. Maka ketika mampu siapa suami yang berdihar ba'da dalika, setelah demikian tidak mampu alal khasloti, atas keadaan fa'ala, maka mengerjakanlah siapa suami kepada membayar kafarat semampunya terus. Walau qadara, dan andaikan cuman mampu siapa suami ala ba'di, atas sebagian bayar kafaroh, kamuti to'amin seperti 1 mut makanan, au ba'di mutin atau separuh mut, akhrajahu maka wajib mengeluarkan siapa suami kepada 1 mut atau separuhnya tadi. Semampunya berapa? Jadi baru mampu separuh mut, berarti 4 on ya. Baru mampu apa Pak? 1 on dulu, bayar 1 hari selama 60 kali. Kalau separuh ya 120 kali. Walayakhilu, dan tidak halalil mudhohiri, bagi orang yang ngucapkan tadi, Dek, punggungmu seperti punggung ibuku, tidak halal apa menggauli istrinya. Zaujatihi, artinya istrinya suami tadi, allati yaitu suami, dohirun yang berdihar siapa suami, minha dari istrinya tadi. Sampai kapan? Hatta yakfuru, sehingga membayar kafaroh. Bil kafaroti, dengan membayar kafaroh al madzakurati, yang sudah diterangkan kapokmu kapan. Dan sebelum bayar kafaroh tidak boleh nyentuh dulu, itunya maksudnya ya. Nah, itu jadi itu namanya sumpah dihar, menyamakan istri kita dengan ibu kita. Maka caranya harus membayar kafaroh. Yang pertama, kalau mampu memerdekakan hamba saya. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, memberi makan kepada 60 orang fakir atau miskin. Nggak mampu, dicicil. Nah, itu seperti itu. Kalau belum selesai, belum boleh gituin istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.